Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuki Maharani dari Universitas Terbuka Batam. Untuk mengidentifikasi adanya kelainan-kelainan keterlambatan berbicara pada anak, marilah kita sama-sama menyimak video berikut ini. Berikut ini adalah patokan kemampuan berbicara anak sesuai usianya. Usia 3 bulan, bayi biasanya mulai mengeluarkan suara yang tidak memiliki arti yang biasa disebut bahasa bayi atau babbling. Di usia 6 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara-suara yang berbeda dan suku katanya mulai terdengar lebih jelas. Anak di usia 6 bulan memasuki usia di mana anak-anak mengeluarkan suara-suara yang terdengar lebih jelas suku katanya, seperti dada, baba, dan akhir usia 6 bulan bayi sudah bisa menggunakan suara ini untuk mengekspresikan rasa senang atau tidak suka, bukan hanya dengan menangis. Di usia 12 bulan, bayi umumnya sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana dan meneruskan kata-kata yang ia dengar. Pada usia 1 tahun ini, ia juga sudah bisa memahami beberapa perintah. Di usia 18 bulan, anak biasanya mengucapkan sekitar 10-20 kata dasar. Namun normal jika ada beberapa kata yang masih belum jelas mengucapkan, seperti kata makan disebut dengan mam. Pada usia 18 bulan, bayi sudah mengenali nama orang, benda, dan beberapa bagian tubuh. Ia juga bisa mengikuti petunjuk sederhana yang disertai dengan gerakan. Anak usia 24 bulan, bayi usia 2 tahun biasanya sudah bisa mengucapkan setidaknya 50 kata dan berkomunikasi memakai 2 kosakata. Di usia 3-5 tahun, kosakata yang dimiliki anak meningkat dengan sangat cepat. Pada usia 3 tahun ini, sebagian besar anak dapat mengungkapkan sekitar 300 kosakata baru. Cara menstimulasi kemampuan berbicara anak adalah dengan sebagai berikut. Ikuti semua ucapannya dan perhatikan saat dia berbicara sambil biasakan membuat narasi, bermain bersama-sama, dan puji perkembangannya. Banyak hal bisa kita lakukan dengan anak dengan cara berdiskusi, bercerita, dan saling berkomunikasi secara dua arah. Perhatikan gerak-gerik pada diri anak, sering mengajak anak dalam setiap kegiatan, dan beri respon positif saat kita mengajak berbicara anak. Batasi penggunaan gawai pada diri anak. Sebagai informasi, beberapa penelitian untuk anak usia prasekolah hanya direkomendasikan penggunaan gawai 2 jam dalam sehari. Gunakan kosakata yang benar. Bawa anak ke dokter jika terjadi kelainan atau keterlambatan berbicara di saat usia anak sudah menginjak usia. Biasanya saat di dokter, si kecil akan dilakukan beberapa tes untuk mengetahui masalah dasar yang dialami oleh si kecil, seperti tes mendengar, sehingga terapi berbicara pun dapat dilakukan. Penyebab keterlambatan berbicara pada anak bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya dibesarkan di lingkungan dengan lebih dari satu bahasa atau bilingual, kesulitan mengerti kata-kata atau mencari kata-kata, gangguan pendengaran, kelainan struktur rongga mulut, gagap, atau kelainan lidah, pengabaian dari orang sekitar. Adanya gangguan spektrum autisme, jadi sangat penting adanya screening kesehatan atau pemetaan tumbuh kembang anak sebagai deteksi dini perkembangan anak. Catatan riwayat kesehatan anak juga dibutuhkan untuk pegangan guru dalam membantu untuk mendeteksi perkembangan di diri anak agar tidak terjadi kekeliruan atau memberikan penilaian perkembangan kepada anak yang. Di sekolah kami ada 4 orang murid yang memiliki gangguan spektrum autisme dan dilihat dari hilangnya kontak mata anak. Ada kelainan pada lidah anak dan ada kesulitan mengerti kata-kata atau mencari kata-kata. Ada juga yang di lingkungan yang dibesarkan dengan lebih dari satu bahasa ibunya. Begini cara mengatasi speed delay pada diri anak. Lakukan diskusi sederhana dengan si kecil. Rajin mengajak si kecil mengobrol menjadi salah satu cara cukup efektif untuk mengatasi keterlambatan berbicara pada anak. Belajar bernyanyi bersama merupakan hal yang sangat diminati oleh anak. Membacakan buku cerita atau mendongeng, dan libatkan anak dalam cerita tersebut. Gunakan kosakata yang jelas dan tepat agar anak bisa mencontoh apa yang sedang kita ucapkan. Hindarkan kata-kata sulit. Apabila anak kurang mengerti, silakan diulang-ulang kata-kata yang sering digunakan di setiap harinya. Alhamdulillah, pembahasan hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan video saya. Mohon apabila suka dan berkenan, berikan like pada video ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.